Bagaimana persiapannya? Apa itu wajib tetap harus dilakukan oleh si calon pengantin? Berarti calon pengantin punya hak untuk kontak langsung ke Betul. vendor. Misalnya, saya mentang-mentang saya udah bayar nih semuanya, gitu ya. Saya serahkan aja semua bulat-bulat gitu. Belum tentu juga yang terkenal itu seperti itu ya, amanah dan tanggung jawab. Let's find out. Oke, pemirsa Cari Tahu, kali ini kita kedatangan seseorang yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena beritanya juga lagi heboh banget, yang pasti nggak melibatkan orang yang ada di samping saya. Hadir di samping saya Mbak Valiantina, Ya. betul ya Mbak ya? Ya. Yang biasa dipanggil Teh Tina. Teh Tina. Biar saya simpel manggilnya Teh Tina aja ya. Iya, siap. Oke, Teh Tina. Kenapa Teh Tina kita undang ke podcast kita hari ini? Karena saya mau cari tahu, kenapa podcast kita cari tahu nih ya. Iya. Kita mau cari tahu tentang bagaimana bagaimana Teh Tina melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Masalah tentang kisruh Ayu Puspita Wedding. Oke. Saya tanya ke Teh Tina karena Teh Tina adalah seorang penggiat langsung di bidang usaha wedding. Ya, betul. Kalau tidak salah dari hulu sampai hilir ya, dari A sampai Z disikat semua gitu ya. Secara umum bagaimana Teh Tina ngelihat peristiwa yang terjadi kemarin yang membuat heboh sekali, korbannya banyak, nilainya juga luar biasa. Teh Tina melihatnya kenapa itu bisa terjadi dan kenapa itu sampai buat ribut banget? Banyak faktor nih Mas Adi kalau kita lihat ya. Ada faktor pengguna jasa, ada faktor penyelia jasa. Oke. Gitu. Jadi kita lihat dulu nih, kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa bisa sampai ada kasus sebesar ini. Ya. Ya ini sangat mengguncang dunia perwedingan. Betul. Gitu. Jadi bikin membuat kepercayaan orang-orang yang mau mengadakan hajat weddingan ini jadi ragu-ragu sebenarnya. Jadinya ada aduh ini aku benar-benar pakai vendor benar nggak, ketakutan gitu. Nah jadi kan mesti kita lihat dulu case-nya seperti apa gitu. Saya tuh sempat berbicara dengan sepasang pengantin ya, yang kemarin terkena dampak dari kasus itu. Apesnya adalah pasangan ini baru tahu bahwa resepsinya gagal total di jam 10 malam. Iya, iya. Padahal besok dia mau menikah, mau resepsi. Oke lah, akadnya bisa dilangsungkan dengan cara yang sederhana, karena akad kan memang sudah tidak bisa diundur ya. Keluarga inti Nah, saja. buat pasangan pengantin, resepsi pernikahan itu adalah sesuatu hal yang diimpi-impikan Teh. Betul, Direncanakan dari awal, sekali seumur hidup, saya mau begini, mau begitu. Saya sih ngebayang kemarin betapa hancurnya harapan itu karena mereka 12 tahun pacaran, mereka menabung dari nol bersama, dan saya boleh cerita dikit ya. Jadi Boleh, mereka mendapatkan kontak Ayu Wedding tuh pada saat Wedding Expo. Wedding Expo semua baik saja, mereka kontrak, pembayaran DP, terus sampai pelunasan, ya. semua baik-baik saja. Tidak ada referensi yang buruk tentang Ayu Puspita. Tapi jam 10 malam semua impian itu runtuh. Begitu Ya kan? besoknya mau acara, ya. semuanya ditelepon sama salah seorang staf Ayu Puspita, zong lah katakanlah gitu ya. Iya. Nah pertanyaan saya adalah sampai sejauh mana klien memiliki hak untuk membuat acaranya aman? Karena kalau biasanya orang sudah mendp, udah pelunasan malah dari kasus ini mereka sudah komunikasi. Besok pakai baju ini ya, besok bunganya ini, semua detail sudah dibicarakan. Sampai sejauh mana klien bisa menjaga keamanan agar acaranya itu bisa berlangsung. Jadi gini, Mas Adi, ini juga buat klien-klien wedding yang di luar sana yang mau ngadain weddingnya, jangan juga kita bulet-bulet, ibaratnya pasrah dan menerima, tidak mengecek ini wedding kita sampai mana batasannya. Itu per diupdate 1 bulan, saya potong 3 minggu, 2 minggu. Agak emosi nih dengernya nih. Kenapa? Kan
saya bilang tadi deh, semuanya lancar. Komunikasi dengan pihak WO, Mas aman Mas, Mbak aman Mbak. iya, Besok cateringnya, makanannya malah sudah test food. Emang ngeceknya sampai sejauh mana? Itu kalau buat klien itu wajib tetap ada pengecekan walaupun sudah paket all in. Oke, Kan biasanya 2 minggu sebelum hari H itu kita technical meeting all vendor di gedung yang akan digunakan. oke, Itu wajib sifatnya. oke. Jadi kita tahu sampai batasan mana acara kita. Begitu saat technical meeting 2 minggu, 1 minggu kita update lagi ke mereka. Bagaimana persiapannya, apa itu wajib tetap harus dilakukan oleh si calon pengantin. Berarti calon pengantin punya hak untuk kontak langsung ke Betul. vendor. Boleh banget. Apalagi package ya yang misalnya ya, mohon maaf saya sebut juga, misalnya dia bekerja sama dengan Ayu Puspita. Ayu Puspita pakai vendornya apa saja. Dia berhak mendapat nomor kontak PIC. Misalnya Rias, PIC-nya yang handle saya siapa? Saya pakai vendor Riasnya siapa? PIC Riasnya siapa? Itu punya hak banget klien itu. Tektokan dengan PIC-nya. Nggak mungkin juga tektokan dengan marketingnya Ayu Puspita. Satu marketing itu bisa menghandle berapa klien? Berapa klien? Misalnya ini satu marketing, pada saat di tanggal itu satu marketing ini bisa 2 atau 3 klien, kelengar juga. Betul. Gitu. Makanya kenapa tetap klien itu punya hak yang dia harus ambil, dia berhak untuk tahu vendor Rias aku siapa, nomor PIC di Rias itu siapa yang handle, karena Rias juga kan banyak karyawannya. Nah itu salah satunya Mas, PIC-nya siapa, saya di vendor Rias ini dipegang siapa namanya, nomor teleponnya mana, Sedetail itu ya? sedetail itu harus diinfokan oleh si vendor Ayu Puspita ini ke kliennya, gitu. Dia harus menginformasikan itu, karena memang klien ini kan baru sekali, yang 2 kali aja yang pernah ngadain acara 2 kali atau berpengalaman nih, misalnya di keluarga mereka, orang tua mereka, kita masih kerepotan. Kita sebagai penyelia jasa itu harus benar-benar memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Walaupun dia paketannya, tanggung jawabnya, manajemennya by Ayu Puspita. Ayu Puspita seperti Mas Adi mau menikah. Mas Adi berhak, saya punya vendor riasnya siapa? Datang ke vendor riasnya. Itu boleh ya? Boleh dong, kan Tapi kita didampingi fitting baju. Oh iya kan di studio mereka kan? Iya, di fitting baju di tempat riasnya. Nomor PIC marketing yang handle saya siapa? Jadi dia bertanggung jawab nanti jika ada hari H ketinggalan sendal. Misalnya ada kasusnya Mas, ketinggalan sendal pengantin, ketinggalan kain kebayanya ibu pengantin, sampai pernah ada kejadian ketinggalan kondeknya ibu pengantin. Untuk pengantin nggak Iya, kondeknya pengantin. Ditukerlah sama ibunya, karena kan memang dia harus akad nikah harus pakai gitu. Nah sampai hal-hal yang seperti itu. Boleh nggak? Gitu. Boleh nggak kita menanyakan hal yang sensitif? Misalnya gini, tadi kan Teh Tina bilang kita boleh berkontak langsung dengan vendor ya. Betul. Ini sih ke depan ya, karena kemarin sudah kejadian. Boleh nggak saya nanya gini ke vendor catering misalnya, Mbak, Kak, catering saya udah lunas belum ya untuk nikahan tanggal sekian? Ya, misalnya ke Karena venue ya, kejadian- misalnya iya, ke karena venue kejadian gitu. Kemarin itu ternyata vendor-vendornya pun belum dibayar Teh. Jadi kan acaranya nggak bisa berlangsung. Boleh dong, itu haknya. Karena memastikan untuk berjalannya acara kita sendiri nih. Sebagai klien kita harus smart nih, gitu. Walaupun by manajemen Ayu Puspita, kita tetap diinfokan yang tadi berhak mendapatkan kontak person si vendor-vendor yang berkesinambungan di dalam acara kita. Itu yang pertama Mas, berhak banget dan jadi biar bisa sama-sama cross check. Yang kedua menanyakan, nggak apa-apa itu haknya, menanyakan sudah sampai semana pembayarannya,
Oh, boleh gitu ya? Boleh dong. Kalau kita yang vendor, maksudnya kita yang penyelia jasa, kita nggak boleh marah. Itu kan memang salah satu layanan, menjaga kestabilitasan antara vendor juga nih. Misalnya saya punya venue, klien saya berhak nanya dan saya juga berhak bertanya gitu. Venue itu dibayar 1 bulan sebelum hari H, harus wajib lunas seperti itu. Dan klien juga boleh bertanya ke saya, walaupun dia pakai manajemennya si A, si B, si C penyelia jasanya. Telepon atau datang, Bu, ini gedung kita sudah aman ya untuk tanggal segini, sudah lunas ya. Oh sudah dilunas. Atau kita juga sebagai pengelola gedung seperti ini, oh belum Mbak, sama vendor sama manajemen yang Mbak pakai kita masih setengah DP-nya belum pelunasan. Nanti berhak si klien itu menegur penyelia jasa yang dia pakai. Itu di gedung, misalnya di gedung saya lah ya, ISTM, untuk acara saya tanggal sekian kok belum dibayar, udah mau acaranya nih gitu. Itu berhak banget gitu. Dan salah satunya juga jadi meminimalisir kejadian seperti kejadian yang ada sekarang ini yang lagi marak ini. Jadi dengan tidak mengurangi rasa empati kita terhadap para korban yang sudah menjadi korban Aipuspda kemarin ya, memang dibutuhkan kejelian juga ya. Betul. Dan inisiatif ya. Inisiatif untuk ngecek sendiri sampai sejauh mana rangkaian acara ini bisa berlangsung. Pembayaran, persiapan. Jangan juga lepas tangan, Mas. Ya, gitu. Misalnya saya mentang-mentang saya udah bayar nih semuanya gitu ya. Saya serahkan aja semua bulat-bulat gitu. Belum tentu juga yang terkenal itu seperti itu ya, amanah dan tanggung jawab. Karena kan gini ya, acara wedding satu sekali seumur hidup. Kedua kita ngundangnya tuh orang-orang, tamu-tamu, dipikirkan keadaan gedungnya, dipikirkan kenyamanannya, dipikirkan makanan yang untuk tamu-tamu yang datang, dipikirkan suasananya lah ibaratnya gitu. Jangan sampai kita kecolongan. Nah itulah kenapa kita harus ada feedback, update, kita bertanya. Itu memang hak kita gitu. Dapat vendor yang memang benar-benar itu tadi tanggung jawab dan amanah. Ada 2 hal Teh yang menjadi catatan saya tadi. Pertama soal kesiapan dan kecolongan. Ya. Yang paling krusial itu dari seluruh rangkaian acara, ya katakanlah pelaminan penting, segala busana penting. Tapi yang paling menjadi muka kita paling depan adalah catering menurut saya. Betul ya. Betul. Catering, oke, kalau tidak cateringnya nggak datang kayak kejadian kemarin, udahlah itu biar semua berproses hukum ya, kita lupakan soal itu. Betul. Tapi saya mau tanya ke Teh Tina, apa yang bisa dilakukan sama klien untuk mengantisipasi catering yang kadang tidak sesuai? Maksudnya tidak sesuai gini, katakanlah saya mesen 1000 porsi. Iya. Ada panitia catering dari keluarga saya pasti dong. Iya betul. Sekarang bagaimana kita tahu kalau yang datang itu memang untuk 1000 porsi? Apa kita harus hitung piring? Atau kita ngawasin terus? Atau saya mesti lihat taplak di bawah meja tuh jangan-jangan masih ada potongan rendang di mana-mana? Iya. Itu antisipasinya gimana untuk hal kayak gitu? Jadi kalau untuk makanan memang harus dicek. Harus ada kejujuran di antara kedua belah pihak. Antara pemangku hajat dan antara catering yang dituju. Nah, ditunjuk nih catering ini. Catering ini pasti akan tanya ke pemangku hajat, berapa tamu undangan yang akan diundang nanti pada saat hari H. Itu dari penyelia catering ya. Karena mungkin, bukan karena mungkin ya, catering yang amanah dan jujur, biasanya juga mereka nggak mau sampai kehabisan makanan. Malu juga dia, gitu ya. Jadi mereka pasti tanya berapa tamunya nih nanti gitu, karena mereka kan masing-masing catering punya standarisasi, Mas. Standarisasi untuk menyediakan jumlah tamu berapa gitu ya. Dan pemangku hajat juga harus jujur. Jangan ngundang tamu 1000 yang datang 1200, yang 200 buat siapa yang nanggung makannya, kan gitu ya. Nah, jadi caranya adalah begitu ada kejujuran tadi, nanti dihitung persentase makanannya. Yang terbaik adalah
70% dari jumlah tamu. Oke. Nah, itu aman banget. Itu Jadi main course-nya ya. iya, 70% dari jumlah tamu dikali gubukannya nanti. Oke. Gitu. Jadi kan nggak semua tamu juga makan makanan Makanan berat buffet, juga, iya kan mereka ada gubukan gitu, ada buah, ada puding, ada snack, ada jus gitu. Dan mereka harus jujur. Dan penyedia jasa catering juga harus diinformasikan sejujur-jujurnya. Enak nggak enak tuh seperti ini. Jangan juga saya ada budget sekian buat 500 tamu, diiyakan saja karena biarin deh biar Yang penting ada job yang masuk penting ya. ada job masuk. Jangan, nggak boleh seperti itu, nggak jujur namanya. Itu beli kucing dalam karung. Betul. Kita kasih informasi yang sebaik-baiknya ke klien atau pengguna nih, buat calon-calon klien. Mas, kalau tamunya sekian, yang terbaik adalah jumlah porsi makanannya sekian, jumlah gubukannya sekian. Itu aman, tidak akan kekurangan sampai detik terakhir. Karena bumper kita adalah buffet. Kalau gubuk habis 1 jam wajar, 1,5 jam wajar. Bagaimana cara mengetahuinya itu kan? Nah, kalau buffet kan biasanya kan kalau buffet berapa untuk 1.000 tamu? Buffetnya 700 sampai 800 misalnya. Oke, segitulah kira-kira ya. Iya, kita hitung piringnya. Hitung piring. Dihitung piringnya. Ada caranya dan triknya. Nanti akan kita bahas kupas tuntas selanjutnya. Penasaran, tapi ntar lah. Iya, iya. Dihitung Ya. piring gitu ya? Hitung piring. Gubukannya ada berapa? Ada 10 gubuk. Masing-masing berapa? 200. Hitung. Tet. Makanannya apa aja? Nah, makanya adanya surat jalan itu penting pada saat hari H. Jadi panitia seksi konsumsi itu tidak pelengak-pelengok juga. Ini pada hari H nih makanannya apa sih yang dipesan pengantin? Panitia konsumsi itu tugasnya banyak. Nunggu makanan datang sama ngebungkusin. Bener ya, bawa pulang dulu nih ya. Pengalaman banget sih. Kalau saya omelin, tidak ada sesi bungkus-membungkus selama acara berlangsung. Kalaupun acara selesai yang berhak membungkus kan ada pihak catering kan. Kemudian Ada bisa- betul, diserahkan nanti dulu. dipanggil. Dipanggil biasanya. Panitia seksi konsumsi sini dong. Ini ada sisa makanan, bukan sisa, sorry maaf. Sisa kita buang ya. Ini ada makanan berlebih. Oh, iya. Nah kita bungkus bagi 2, tergantung nanti permintaannya. Biasanya kita bungkus bagi 2, tapi tetap disaksikan oleh panitia konsumsi gitu. Masih dari sisi konsumsi ya. Ada nggak teh perbandingan antara buffet dengan jumlah stall? Kalau enggak, pilihan stall kan sekarang beragam. Apa yang paling ideal? Siang dan malam itu berbeda. Berbeda, betul. Itu gimana Teteh bisa menjelaskan? Jadi gini ya, agak-agak lucu. Jadi pengalaman bertahun-tahun saya ya. Kalau untuk acara pagi dan acara malam, tolong dibanyakin buffetnya kalau untuk acara pagi. Karena biasa orang Indonesia, tetap aja barbar. Dalam kata wisata kuliner. Kalau weddingan itu wisata kuliner. Mereka ya cicipan makanan itu memang perutnya memang dikosongkan pagi karena mau kondangan sekalian makan siang. Ya, sepakat. Ya, tapi kalau itu dibanyakin buffet kalau acara siang. Stolnya standar ya, tetap stol standar. Tapi kalau acara malam nggak apa-apa lah, buffetnya lebih kurang. Dari misalnya dia 800 porsi dibikin 700 porsi, tapi stolnya dibanyakin. Karena apa? Biasa orang Indonesia kan udah sarapan, udah makan siang, udah ada lah yang masuk ke perut. Jadi untuk makanan sih, kalau aku malam itu dibedakan sama pagi. Malam itu biasanya orang lebih banyak ngincernya di stol-stol. Ya. Pondokan-pondokan buat jajanan. Tapi tetap judulnya kalau weddingan ya wisata kuliner. Gengs, kita tuh udah ngobrol banyak sama Teh Tina, tapi rasanya nggak puas gitu. Kenapa saya bilang nggak puas? Sebenarnya saya merasa bahwa Teh Tina tahu banyak hal, Iya, memberi banyak insight tentang weddingan dari A sampai Z. Gitu betul. ya. Saya kenal beberapa orang yang expertise di bidangnya masing-masing. Ada orang yang jago di bidang kosmetik, ada yang menjuluki dirinya doktif lah, ada yang montir seksi lah, segala macam. Kok ya, aku saya tuh kepikir Teh Tina tuh seperti orang yang bisa memberi solusi terhadap banyak masalah, khususnya di wedding. Perweddingan, iya. Ya kan? Dari awal sampai akhirnya Iya. acara sukses. Saya panggil apa ya? Dokter wedding, oke? Ini kayaknya pas ya. Jadi dokter ya saya ya. Tempat konsultasi karena tadi Betul, kita betul. bilang, datanglah ke orang yang tepat. Karena Datang ke orang yang tepat, betul. Karena akan memberi suggest kan. Karena wedding itu
gini ya, saya punya kata-kata gini, wedding itu harus direncanakan, Di planning dengan Harus sebaik-baiknya karena untuk sekali seumur hidup. dan jangan sampai jadi bencana. Betul. Betul kan? Karena Iya. begitu momen itu hilang. Kalaupun bisa diulang, ya katakanlah ada orang yang akadnya bulan Januari, resepsinya bulan Maret atau kalaupun bisa diulang tapi nilai sakralnya dah Hilang. karena emosinya udah runtuh. Iya, dengan betul, kejadian betul. Kemarin kan saya sempat nanya ke korban itu, bagaimana kalau resepsinya saja dibuat lagi? Dia bilang, saya nggak kuat memandang baju resepsi saya, Mas. Oh Jadi iya, baju udah betul disiapin Mas. sama salon kan. Itu kan impian orang Mas, impian Mereka wedding udah dream setahun. mereka Iya, gitu. betul wedding dream. Wedding Jadi dream. sampai mereka mau di mana tuh mereka ada obrolin berdua. Iya. Kalaupun diulang, meskipun di tempat yang sama, rasanya akan beda. Betul. Iya kan? Udah nggak greget, nggak gigit, udah nggak. Dan tanggal pernikahan. Tanggal itu kan Bukan sembarangan. iya, bukan Nggak usah sembarangan. dibocorin sekarang. Mesti terus-terus ya nanti kita ya. bicara banyak hal. Kita nanti ada playlist di podcast kita namanya Dokter Wedding. ya kan? Bersama Aku Teh dikasih Tina. julukan dokter wedding Iya, ya. aku ada julukan. Aduh ya Banyak hal yang bisa Allah. kita bicarakan, ya, banyak hal yang bisa kita bicarakan dari ujung ke ujung. Iya iya. Semoga menjadi pencerahan. Iya, Semoga betul. tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti kemarin. Betul. Dan semoga saya juga banyak pahalanya ya, bermanfaat buat orang banyak. Betul. Jadi informasi pengetahuan yang sudah saya punya, saya bisa informasikan nih ke adik-adik kita yang akan menikah. Termasuk Teh Tina juga nggak boleh nutup-nutupin. Teh Tina juga harus fair bahwa kalau ada WO bodong yang memang sengaja mencari korban. Betul, Dan betul. Saya mau kulik habis trik mereka gimana, siasat mereka kayak gimana. Iya. Semoga Dokter Wedding bisa ngebongkar, bisa mengobati, Ya, bisa betul, memberi betul. kita semua masukan yang baik. Betul. Dan bermanfaat ya. Bermanfaat. Saya juga di sisa hidup saya juga bisa bermanfaat Mas buat orang. Buat orang lain ya kan? Oke, gengs, makasih banget ya. Tapi jangan lupa nih, kita bakal ada playlist baru namanya Dokter Wedding bersama Teh Tina. Banyak hal yang akan kita bicarakan nanti. Jadi buat calon pengantin, tonton terus channel ini dan komen ya. Apa yang mau dibahas dulu ya Teh ya? Betul. Komen mau tanya Teh. Mudah-mudahan bisa kita jawab dan ada solusinya. Beda suku gimana? Teh kalau duitnya cuma 5 juta gimana? Ya kan banyak yang Bisa, gitu. bisa, Pokoknya bisa. komen aja, nanti tonton di video kita berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Salam cinta.